pagi sampai sore itu normal mas. Ya kayak kita di tengah hutan dan sebagainya. Karena memang tempatnya masih sangat asri. Pas mereka datang, temannya itu ada yang kesurupan minta dikawani mas. Perempuannya namanya Rini. Bisa jatuh jedek. Pas waktu jatuh, kan mau ditolong sama teman-teman. Nari, wah teman-teman terutama Miko. Kayak, wah ini bener apa enggak tuh? Itu karena si Rini itu ngomong, katanya dia di kamar mandi itu ada temennya mas. Ada temennya. Nah pas waktu ditanya, katanya perempuan, cuman pakai baju Jawa. Misi ya mas, numpang mas. Sepertinya kok kenal ya dengan ini orang ya. Sini. Mampir, wajib mampir dan cerita-cerita. Tak naikin nggak apa-apa ya mas ya? Nggak apa-apa, santai. Dari mana mau ke mana? Ini tadi tuh dari pulang kerja mas. Cuman kok pas di halte depan tuh kok kayak merinding gitu toh. Aku mikir waduh, apa tempatnya? Makanya aku tadi jalan mau ke tempat yang agak jauhan dikit lah mas. Kayaknya apa halte ini angker apa ya mas ya? Walah, angker. Pernah menuliskan suatu cerita angker yang sempat meramaikan jagat sosial media kok takut gini. Gimana sejarahnya? Soalnya nulis sama ngalamin langsung kan beda tuh mas. Jadi ini namanya adalah Mas Wahid. Beliau ini pernah menuliskan salah satu cerita yang sempat rame di platform Twitter ya kalau nggak salah. Twitter. Itu. Apa judulnya? Judulnya Kemah Terlarang mas. Kemah terlarang. Kemah yang dilarang atau benar-benar kemah terlarang yang seharusnya tidak terjadi? Kemah yang seharusnya tidak terjadi mas. Waduh. Karena cara wajib sekolah ya? Iya, karena nggak boleh sebenarnya tempatnya. Oh, oke. Sebelum kita bahas itu lebih lanjut ya, Mas Wahid. Sebenarnya gimana sih awal mula kamu memutuskan untuk menulis cerita ini dan gimana ceritanya kok bisa sampai viral ya? Kalau keputusan untuk nulis ya mas, sebenarnya ini kan cerita dari tongkrongan kayak kita ngobrol kayak gini. Nah waktu itu yang aku pikir kok kayaknya perlu tak tulis itu adalah ternyata ada value yang menurutku menarik untuk disebarkan ke banyak orang mas. Salah satunya adalah kayak namanya anak muda, sok-sokan sompral dan sebagainya. Nah itu aku pengen kayak ini loh salah satu akibat dari kegiatan kalian yang dalam tanda kutip sok berani, sok jago dan sebagainya akibatnya kayak gini. Tapi di dalam cerita itu banyak awal kamu nulis kamu mengira nggak akan menjadi viral kayak gitu? Enggak sama sekali mas, karena tujuanku nulis awalnya hanya cuman buat mendokumentasikan mas. Ya kayak sama hobi kayak aku foto kayak gitu, cuman untuk mengabadikan. Nah pas waktu aku nulis kok viral, kayak kok bisa viral begitu. Tapi kalau aku nggak salah ya, karena aku juga sempat mengikuti perkembangan ceritamu juga. Kalau nggak salah ini sempat banyak menjadi liputan beberapa surat kabar ya kalau nggak salah. Iya, benar mas. Jadi ini kan sebenarnya cerita kemah ini terjadi tahun 2016 mas. Tahun 2016 di salah satu daerah di Jogja. Aku nggak bisa nyebutin spesifiknya. Nah karena waktu itu tuh rame dan dampak dari kegaduhan itu akhirnya banyak media massa yang meliput. Awalnya dari media massa lokal, sampai akhirnya ke pulau seberang mas, sampai segitu ramenya. Cuman pas waktu aku nulis ini, awalnya berita-berita itu kayak nggak ada gitu mas, kayak benar-benar sulit untuk ditemukan. Nah makanya kayak mikir, alasan apa kok tiba-tiba berita ini hilang? Padahal kan berita adalah salah satu arsip yang perlu kita cari juga kan. Iya. Gitu. Ini kan tentang sebenarnya kan kemah terlarang ini tentang ini ya, sebuah peristiwa kerasukan massal. Nah, kita perlu membedah kata massal itu. Semassal apa kok sampai mengundang banyak media waktu itu? Waduh. Semassal apa? Lagi merinding kok suruh nyeritain yang merinding. Wah, serem nih berarti ini ceritanya nih. Awas ya kalau nggak serem. Aduh. Jadi gini mas, mungkin rodo pelan-pelan aja mas, biar detailnya nggak kelewatan. Ini kan sebenarnya ngalamin temanku mas, namanya Miko. Nah, dia itu saat itu jadi ketua Dewan Ambalan. Nah, pas tahun 2016, dia itu sejujurnya kesulitan untuk mencari tempat
untuk kemah mas. Karena di sekolah mereka itu punya kebiasaan atau tradisi ketika kakak tingkat mereka katakanlah di tahun sebelumnya memilih tempat kemah di utara, maka adik tingkat mereka harus mencari tempat yang berlawanan atau setidaknya tidak di tempat mereka, kakak tingkatnya. Nah saat itu mereka kebagian tempat yang timur mas, timur ke selatan. Dan ya kita tahu Jogja kan dikelilingi bukit-bukit tuh mas, bukit-bukit kapur. Nah sedangkan tempat atau bumi perkemahan itu kan kebanyakan di utara, di daerah Turi, atau enggak di daerah Kulon Progo, kalau enggak di daerah Bantul. Nah begitu mereka mendapat tempat yang agak timur, mereka bingung, loh ini piye ini, gimana ini cari tempatnya. Nah setelah perdebatan akhirnya mereka dapat mas satu tempat. Cuman yang bikin jadi mamang atau ragu-ragu adalah berita tentang tempat itu mas. Nah, sebelumnya sudah ada pemberitaan tentang tempat itu? Ada. Apa pemberitaan awal? Pemberitaan awal itu karena nyarinya kan di Google Map ya mas. Tahun 2016 sudah ada Google Map. Review. Nah, reviewnya mengatakan apa? Reviewnya itu banyak yang ngomong kalau tempatnya angker, sering jadi tempat kesurupan, orang kesurupan dan sebagainya. Tapi namanya anak-anak kepepet ya mau gimana tuh mas. Nah akhirnya mereka sepakat, akhirnya para Dewan Ambalan ini kan memutuskan untuk ya wes lah kita cek dulu tempatnya. Pas ngecek sama warga itu nggak boleh mas sebenarnya. Ada salah satu tetua ngomong kalau tempatnya itu udah mau dialihfungsikan. Oh sebelumnya sudah mendapat penolakan oleh warga? Iya. Bukan warga secara keseluruhan ya, ada salah satu orang orang bisa gitu lah ya kita sebut ya. Orang bisa. Nah cuman si temanku iki, si Miko ini tetap ngotot muni, wah ngapunten mbah iki kula tolong tenan, aku minta benar-benar mohon supaya sekali aja di sini kayak gitu. Nah akhirnya si namanya Mbah Sonto, si Mbah Sonto ini akhirnya namanya orang tua mungkin ya iba dan sebagainya mas. Akhirnya ya wes kalau mau tetap ngemah di sana atau memakai tempat itu untuk berkemah, ada sesuatu yang harus kalian lakukan. Intinya ono laku sing harus kalian lakoni di tempat itu. Hamin siji kalian datang ke sini gitu. Nah mendengar kayak gitu si Miko ini kan sebenarnya orangnya skeptis mas, wes beling omongannya ngawur kayak skeptis. Nah dia ngomong sama teman-temannya, wes orang nggak usah takut terus kok gitu apa bla 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 bla. Yang penting kita dapat tempat kemah, acara selesai clear gitu kan. Nah singkatnya kan bagi-bagi tugas mas, ada yang ngumpulin kayu bakar dan sebagainya buat persiapan kemah. Nah si Miko ini sama dua temannya Hamin satu mereka datang ke tempat rumah si mbah itu tadi. Nah ternyata mereka tuh disuruh nginep mas, nginep di tempat mereka kemah sebelum yang apa semalam sebelumnya. Nah yang bikin Miko itu makin aneh adalah si mbah ini tuh bawa sajen mas. Karena dia menyebutkan ada sebuah persyaratan awal. Betul. Gitu. Bawa sajen, kalau nggak salah sajennya tuh dibagi menjadi 3 atau 4. Ditaruh di ujung-ujung, terus ada satu tuh yang ditanam mas. Kalau yang ditaruh di ujung-ujung tuh nggak ditanam, cuma ditaruh di bawah pohon atau di samping kamar mandi. Nah yang satu ini dibungkus kain, terus ditanam di lapangan depan pendopo. Itu teman-temanmu tahu si mbah itu melakukan itu atau dia melakukannya secara sembunyi-sembunyi? Ya itu gitu? tahu, Miko tahu itu semua ngeliat. Ya? Miko itu ngeliat, cuman yang lihat itu cuman 3 atau 4 orang karena yang dikirim untuk perwakilan. Nah sisanya kan datangnya besok paginya. Nah terus si Miko ini juga walaupun dia nggak percaya, tapi tetap rasa penasaran kan pasti ada tuh mas. Loh mbah lah itu apa ya mbah gitu. Mbah itu untuk apa mbah? Mbah itu untuk apa mbah? Wes intinya kalian ikuti aja, bismillah, semoga nggak ada apa-apa yang terjadi. Nah kayak gitu ya wes akhirnya si Miko itu ngomong sama teman-temannya, wes kita gituin aja si Mbah Sonto ini. Nah mereka tidur, singkatnya keesokan paginya teman-temannya datang. Rombongan itu 2 bis mas, karena kan satu angkatan kan, satu angkatan sama Dewan Ambalan. Nah mereka datang dengan 2 bis sama satu kayak truk kayak gitu buat ngangkut peralatan ya kayak tenda dan sebagainya. Nah pas mereka datang pagi sampai sore itu normal mas. Ya kayak kita di tengah hutan dan sebagainya karena memang tempatnya masih sangat asri. Suasana masih riang gembira. Masih riang gembira. Apalagi
pinggirnya kan ada sungai, ada bukit. Jadi bukitnya itu di seberang sungai kayak gitu. Terus ini pelataran gede. Nah, pas waktu mereka di pagi sampai sore ini kan masih ceria dan lain sebagainya. Cuman si Miko ini tiba-tiba ini dari ceritanya dia tuh kayak nantang metu gue rawat dia ono demi tenang ini sebagainya, kurang lebih intinya keluar sompral keluar, nggak ada setan-setanan lah di sini kayak ya, gitu. Karena dia memang basicnya orang yang itu tadi Mas, sedikit skeptis orangnya, bisa dibilang skeptis lah. Nah, nggak lama dari itu Mas, jadi pas waktu mau peralihan dari siang ke malam, maghrib, menjelang maghrib itu awan itu ngumpul Mas, kayak tiba-tiba kayak gelap, terus angin itu kayak wus di tempat kemah. Nah, pas di tempat kemah itu tiba-tiba hujan, dier. Awan ngumpul itu kayak gimana ya definisi awan ngumpul? Awan ngumpul jadi kayak tadi ini kan cerah loh Mas, cerah. Oh, terus ketutup mendung gitu. Karena dari pagi sampai sore itu kan cerah, langit cerah. Tiba-tiba kok sore mendung, ngumpul kayak cuma di satu tempat dan hujan loh Mas. Langsung hujan hari itu. Nah, mereka tuh sambil kan ada dua kelompok Mas. Jadi ada yang Dewan Ambalan, pesertanya itu kan adik kelasnya kelas 10. Nah, kelas 10 itu ada kayak kelas khusus. Di sekolah mereka itu ada namanya kelas khusus olahraga atau KKO. Nah, pas waktu sore itu si yang di Dewan Ambalan ini dapat telepon dari salah satu rombongan, intinya perwakilan yang di KKO. Cuman saat itu tuh ya entah karena tempatnya tinggi, karena atau mungkin nggak ada sinyal, mereka tuh obrolannya tuh kayak putus nyambung gitu loh Mas. Jadi informasi dari bawah mau ke atas itu sulit karena mungkin susah sinyal. Nah, setelah itu pas begitu mereka datang rombongan KKO ini kan ada banyak lah, sekitar 15-20 orang. Kaget Mas, loh kok sini kok hujan deras. Dan enggak cuman itu, yang bikin mereka kaget itu adalah pas mereka datang, temannya tuh ada yang kesurupan minta dikawani Mas. Itu kesurupan pertama kali? Kesurupan pertama kali. Itu gimana sih Kak, kesurupan minta dikafanin secara visual itu seperti apa? Kalau dari ceritanya Miko ya Mas, jadi minta dikafanin kan harusnya kan badannya kan kayak kaku gitu, terus kluget-kluget gitu. Nah, enggak. Jadi kan tadi yang tak bilang, tempatnya kan di Bukitan Kapur ya Mas. Sebutlah namanya Mas C. Ini tak samarin ya, walaupun kelaminnya juga tak bolak-balik biar nggak ketahuan. Dia tuh pas waktu lagi gerimis-gerimis, pas waktu angin tiup-tiup itu, katanya itu ada yang lihat dia tuh lari Mas, lari ke arah tebing kapur. Masih itu? Mas itu ya, si orang ini. Nah, pas lari sama temannya disusul Mas. Lah kan itu anak kenapa gitu kan? Pas disusul tiba-tiba dia tuh debek ke arah depan jeder. Nah, si orang yang nyusul ini tiba-tiba teriak, "Woi, tolong iki kesurupan woi." Tolong kesurupan. Ya. Nah, dibawalah ke ruang sekretariat. Nah, pas sampai ruang sekretariat itu dia mulai ngamuk Mas. Mori kundi. Wah, teriak-teriak kayak gitu tuh sampai dipegangin beberapa orang. Enggak, morinya di mana? Morinya di mana? Nah, karena posisi mereka kemah, kan nggak mungkin ada mori Mas. Apalagi tempat mereka kemah kan juga jauh dari pemukiman. Akhirnya mereka tetap berinisiatif, ini gimana caranya tetap dibungkus. Akhirnya berinisiatif pakai kain seadanya dibungkus, benar-benar dibungkus Mas. Nah, setelah itu kelar, ternyata yang kesurupan minta dikafanin itu tuh bukan yang pertama kesurupan. Sudah ada yang kesurupan dulu, tapi nggak ketahuan. Nggak ketahuan karena dia perempuan. Jadi kem laki-laki dan perempuan dipisah. Oh ya. Nah, saat itu si Miko ini nggak sadar kalau ada yang perempuan kesurupan adalah karena waktu hujan memang teriakan itu terdengar. Cuman mereka atau Miko mikirnya adalah paling kebanjiran. Mungkin tendanya rubuh. Pikirannya nggak ke hal negatif. Dia mikirnya bukan ke mistis lah, sorry. Setelah itu pas waktu pada dikumpulin, jadi ada di pendopo gede kayak gitu, mereka dikumpulin, ternyata ada informasi kalau sekitar 4 atau 5 siswi itu kesurupan Mas. Nah, ternyata dari keempat siswi yang kesurupan itu mereka itu sama-sama mens. Sama-sama mens. Iya. Karena menurut mitos setempat itu kan kalau memang ada tempat keramat itu kan yang berhalangan biasanya
tidak boleh masuk kayak gitu. Berarti bisa didefinisikan tempat ini adalah keramat. Keramat. Nah, tanpa kita tahu. Tanpa kita tahu dari cerita yang kita dengar aja udah, oh ini berarti tempatnya keramat. Nah, dari situ akhirnya dikumpulinlah ke pendopo. Di pendopo itu kesurupan massal, Mas. Itu yang katakanlah yang 4 tadi kita simpen lah, nggak kehitung. Di pendopo itu kesurupan lagi sekitar 5 atau 6 orang. Nah, akhirnya para Dewan Ambalan ngumpul, rundingan di belakang. Ini gimana, ini mau dilanjut apa enggak? Yang di kafan tadi nasibnya gimana? Udah sembuh, pas udah sembuh. Lama Mas caranya. Nah, jadi totalnya itu ada 5 kalau nggak salah. 5 Dewan Ambalan, rundingan. Salah satunya Miko karena dia ketua. Ngomong ini mau dilanjut apa enggak? Itu salah satu Dewan Ambalan. Si Miko tetap kekeh karena keputusan Miko untuk tetap melanjutkan kemah ini adalah banyak hal, Mas. Pertama, dia sudah istilahnya mereka semua sudah istilahnya bakar duit banyak. Oh ya, sudah mengeluarkan uang lah kayak gitu untuk kegiatan ini. Yang kedua, ada beberapa dari teman mereka itu yang sudah mempersiapkan. Jadi perkemahan di sekolahnya Miko ini memang harus ada pementasan drama, Mas. Dan pementasan drama itu latihannya udah berbulan-bulan sebelum mereka kemah. Nah, itu yang kedua. Dan yang ketiga, di sekolah mereka itu ada adu gengsi, Mas. Jadi antar angkatan itu mereka tuh saling gengsi-gengsian kayak, wah kemahku paling apik karena gini sampai diliput berita, sampai bilang ini pramuka terperfect atau apa kayak gitulah. Nah, jadi mereka pengen istilahnya mengungguli kakak tingkatnya. Nah, akhirnya si Miko itu ngomong, wes ini kita lanjut, tetap kita lanjut gitu. Nah, akhirnya mereka tetap lanjut, walaupun sebenarnya ada beberapa Dewan Ambalan perempuan yang nggak setuju, dan nggak setuju banget, Mas, karena melihat yang pada kesurupan ini kayak kok segini banyaknya yang kesurupan. Sorry, saya potong dulu. Biasanya kan kesurupan dalam sebuah tempat itu akan menggambarkan biasanya apa yang memasuki tubuh peserta yang kerasukan akan menggambarkan sebenarnya tempat itu adalah tentang apa. Gitu. Itu tergambar nggak dalam situasi kerasukan massal itu? Nah, saat itu kesurupannya cuman teriak-teriak bebas kayak itu. Cuman yang bikin menarik adalah ini, Mas, yang orang yang minta dikafanin ini. Maksudnya dari semuanya yang kesurupan kok cuman yang satu ini yang aneh tingkahnya. Di hari pertama. Lanjut hari kedua ya, Mas. Hari kedua itu lagi dari pagi. Sebentar, sebelum hari kedua suasana malamnya gimana nih? Oh iya, mencekam banget, Mas. Karena mencekamnya seperti apa? Pertama gini, Mas, hujan. Posisi hujan. Walaupun itu udah nggak sederes tadi sore. Namanya orang yang habis kesurupan, terus tendanya masih ada beberapa yang roboh karena hujan. Mereka kan jadi kumpul di satu tempat di pendopo. Nah, dengan mereka berkumpul di satu tempat dan di sana bekas tempat salah satu teman dari mereka kayak yang kesurupan, kan pasti mikir, waduh ini tempat ini angker nih. Cerita dari mulut ke mulut, akhirnya suasana kan menjadi mencekam, Mas. Nah, itulah yang menjadi pertimbangan beberapa Dewan Ambalan perempuan ini, wes besok kita pulang. Tapi dengan karakter Miko yang keras kepala, skeptis itu tadi, celutak dan sebagainya, wes kita tetap lanjut, nggak mau tahu. Nah, akhirnya lanjut karena dia pengambil keputusan kan di Miko waktu itu. Kok nggak Miko aja yang suruh pulang? Lama-lama saya kesel juga nih sama tokoh Miko ini. Cukup keras kepala juga dia, cukup ngeyel dia ya. Ya karena aku berpikirnya karena memang udah banyak uang yang dibuang juga, Mas. Mulai sewa bis, sewa truk, sewa alat tenda. Tapi kan ini kita berhubungan dengan keselamatan ya. Keselamatan banyak orang lagi. Benar. Gitu. Apalagi di hari pertama udah banyak yang kesurupan, kan harusnya mikir, Mas, sebenarnya. Nah, di hari kedua mereka ketakutan mereka udah mulai meredam. Karena yang tadinya mereka pikir hari kedua akan ada yang kesurupan lagi, ternyata enggak. Nah, cuman di hari kedua itu kan ada jelajah alam, Mas, namanya. Jadi mereka kayak keliling-keliling di hutan-hutan, susur sungai sekeliling mereka kemah. Nah, ada satu perempuan yang ternyata dari info yang didapat Miko, perempuan ini adalah perempuan pertama atau orang pertama yang kesurupan, yang di tenda. Nah, pas waktu jelajah alam dia udah ikut jelajah alam, dia udah sehat. Karena dia karakternya ekstrovert, Mas. Wah, kaget aku, Mas.
Kaget. Kaget aku Mas, asli. Kaget aku. Oke. Wanita tadi. Oke. Nah, si wanita ini kan dia energik, ceria orangnya. Akhirnya dia memutuskan untuk tetap ikut jelajah alam. Pas jelajah alam, dia tuh kesurupan lagi Mas. Pas waktu jalan normal. Sebenarnya kesurupan ini tuh kesurupan apa gitu loh maksudnya? Nggak tahu Mas, karena si perempuan ini dia tuh kesurupannya dia nggak teriak-teriak, dia nggak menggeliat kayak hewan, dia tuh kesurupan tapi diem. Paling kayak cuman ngasih senyum yang aneh gitu loh Mas. Nah, pas waktu udah mau selesai, jadi gerbangnya itu udah kelihatan. Pas begitu mau masuk si perempuan ini kesurupan lagi. Akhirnya disembuhin lah sama salah satu temennya Miko yang memang ya biasanya setiap angkatan itu kan ada orang yang sok-sokan bisa dan memang kadang ada yang sok bisa tuh kan. Itu disembuhin. Nah, mulai ini perdebatan lagi. Wah, ini masih ada yang kesurupan. Bla 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 bla. Sedangkan malam itu mereka harus mementaskan pementasan. Nah, pementasan yang dilakoni malam itu adalah, oh iya sebelumnya tradisi sekolah Miko itu gini Mas, mereka harus melakonkan cerita dari sekitar tempat mereka kemah. Itu masih kepikiran mikirin lakon di saat situasi separah itu. Nah iya Mas. Nah waktu itu lakonnya itu adalah soal perempuan yang dia diperistri raja. Cuman karena si perempuan ini umurnya belum cukup, akhirnya dia istilahnya kalau di Jawa itu dimbu atau dimbu itu ya apa ya Mas? Udah ditarget lah. Ditarget. Entah berapa tahun lagi akan dinikahi oleh sang raja. Cuman ternyata putra mahkota itu juga suka sama si calon istrinya sang raja ini. Nah, intinya percekcokan di dalam kerajaan lah. Nah, pas lakon itu dipentaskan, setelahnya kan Api Unggun Mas. Nah, Api Unggun itu kan yang nonton kan banyak Mas, satu angkatan sekitar 120 atau 110-an siswa. Kesurupan lagi? Sama Dewan Hambalan. Nah, tadi kan di awal hari pertama kesurupan sekitar 10 sampai 15 orang. Yang di Api Unggun itu kesurupannya hampir separuh dari total jumlah peserta Mas. 60. Kurang lebih segitu. Jadi jatuhnya tuh dari ujung Mas. Dari ujung sini, apinya kan di sini tengah. Kayak jebrak, bak. Nah, saat itu barulah teriakan dan sebagainya. Nah, di saat banyak yang kesurupan ini, Dewan Hambalan panik Mas, terutama Miko. Miko yang orangnya nggak percaya, dipaksa mau nggak mau harus percaya dengan apa yang mereka lihat. Miko ini Mas. Miko ini gara-gara Miko ngeyel ini. Pasti gara-gara Miko ngeyel ini. Apa gara-gara masih suro ya Mas? Ya mungkin. Masih satu suro. Gara-gara Miko ngeyel ini Mas. Mungkin. Ya. Tak lanjutin Mas ya. Ya. Soalnya nek tak tahan-tahan takutnya makin malam aku pulangnya makin nanti. Nah, waktu itu si Miko ini kan sebelumnya dia ke sana sama Mbak Sonto Mas. Ya. Akhirnya dia inisiatif. Wah, ini aku tak ngajak Mbak Sonto. Akhirnya dia nyuruh salah satu dari Dewan Hambalan suruh jemput Mbak Sonto buat ke tempat mereka kemah. Sementara Miko dan beberapa teman lain membantu untuk menyembuhkan yang pada kesurupan ini karena memang udah benar-benar banyak Mas. Dan yang bikin Miko makin panik adalah katakanlah satu sembuh, satu yang tadi nggak kesurupan jadi kesurupan. Jadi waktu berjalan tapi jumlah yang kesurupan itu tetap Mas, cuman beda orang. Panik dan sebagainya, ditambah si perempuan yang tadi sore kesurupan meneh Mas. Dia itu kesurupan, waduh duduknya itu gimana ya, kayak kakinya itu kayak dilempet gini loh Mas, kayak piyayi. Wah, pas dia ngelempet kayak gini, dia senyum kayak gini, dibawa sama Miko, sama teman-temannya digotong ke depan, karena dia masih di barisan Mas, teman-temannya yang kesurupan masih di barisan semua. Nah si perempuan ini digotong, karena takutnya makin menjadi-jadi nih si perempuan ini. Dibawa, ada yang masih nyembuhin lah, ada yang macam-macam, yang baca doa dan sebagainya dengan berbagai cara.
Tiba-tiba si perempuan ini itu natep salah satu dewan ambalan yang bawa, yang istilahnya yang ngevakuasi dia. Nah, si dewan ambalan ini backgroundnya tak ceritain dulu mas. Namanya Lydia. Dia itu orang KKO mas, atlet bola voli. Hobinya berkuda, atlet bola voli. Udah kebayang lah posturnya seperti apa, badannya keker, cara perempuan ya. Nari loh mas. Tiba-tiba pas ditatep si Rini ini, perempuannya namanya Rini. Bisa jatuh jedek. Pas waktu jatuh, kan mau ditolong sama teman-teman. Nari, wah teman-teman terutama Miko. Kayak wah. Nari juga Miko? Enggak, dia bisa anjir nih, wah. Perempuan yang nggak pernah nari, nggak belajar nari, orang KKO, atlet bola voli. Bisa-bisanya nari Jawa loh mas. Itu salah satu hal yang menurut Miko yang diceritain ke aku ya, itu yang salah satu hal yang membuat dia menjadinya sedikit percaya dengan adanya hal mistis mas. Aku penasaran deh sebenarnya, berarti bisa dibilang yang powerful itu yang masuk ke Rini ini berarti, karena dia dengan tatapan dia bisa memegang komando salah satunya gitu. Nah itu aku baru kepikiran pas saat ini mas, yang hari kedua, karena hari pertama kan dia cuman jatuh gelebak. Kok nggak kepikiran dari hari pertama gitu? Nggak kepikiran mas, nggak kepikiran. Karena yo istilahnya harusnya kan memang powerful dari hari pertama kan dia yos dengan kekuatannya dia ngapain gitu kan. Cuman pas hari kedua ini, nah dan yang bikin aku makin wah kok iso gitu, pas aku nulis cerita ini mas, secara tidak langsung si yang jadi Lydia ini ngontak aku mas. Ngontak aku. Nah, singkat cerita tak temuin. Aku pengen tahu, aku pengen dengar ceritanya, gimana perasaanmu kok yang semulanya nggak bisa nari, tiba-tiba bisa nari. Wah dia cerita panjang lebar, aku akhirnya mikir, wah Johnny. Apa? Penuturan dari dia apa? Dia tuh ngomong gini mas, aku saat itu aku sadar loh mas, aku sadar, aku ngeliat badanku. Tapi aku tuh nggak bisa gerakin badan, badanku tuh gerak sendiri. Nggak ada yang lihat apa gitu di bumi perkemahan itu maksudnya, selain kegaduhan, kerasukan, bergelimpangan itu nggak ada yang lihat? Ada, ada. Cuman itu? Miko itu orangnya kan nggak percaya mas. Dia tuh ngeliat sosok sebenarnya, ya sosok. Tapi dia selalu ngomong, alah paling cuman imajinasiku atau apa kayak gitu. Yang kayak sosok perempuan, sosok raksasa tinggi besar tapi tanpa bulu, tanpa rambut sorry. Cuman ya itu dia ngomongnya paling cuman imajinasiku dan sebagainya. Itu dia ngomongnya kayak gitu terus. Sebenarnya ya kalau aku sejauh ini menyimak cerita ini sebenarnya ada apa sebenarnya dengan tempat itu? Kalau ada apanya itu sebenarnya... Yang salah adalah kalian yang memasuki daerah yang memang sudah tidak boleh, atau memang tempat itu punya sebuah koneksi khusus mungkin dengan... Ini kalau dari investigasiku ya mas ya, kan aku nyari dari narasumber, aku sama timku juga datang ke tempatnya. Ternyata ada dua kemungkinan mas sebenarnya. Yang pertama memang tempat itu tuh memang disakralkan. Nah itu yang pertama. Yang kedua, itu konon katanya ada sesuatu hal yang memang dilanggar oleh para peserta kemah ini. Dan yang informasi yang paling baru tak dapat, itu ternyata mas, akar muasal ini semua terjadi salah satunya adalah Miko yang ngambil gelang dan nggak ditebalikin ke tempat mas. Mengambil gelang? Iya ini tak minum dulu. Monggo. Mengambil gelang berarti dia sempat menemukan sebuah objek yang seharusnya tidak dia ambil, gelang. Iya. Padahal saat itu tuh hari pertama mas, sebelum hujan. Si Miko ini udah dibilangin sama temennya, ini balik no, ini kembalikan ke tempatnya. Tapi si Miko ya itu tadi dia celutak orangnya, masa bodoh dengan hal kayak gitu. Akhirnya karena dipaksa dia cuman dilepas, dicantelin gini aja mas, di tempat asal. Tapi dia ngomongnya di pendopo.
Waktu itu di pendopo dilepas, gelangnya itu gelang kayu. Dilepas dicantelin ini aja. Itu di hari pertama. Nah, barulah pas waktu mereka pulang, ternyata setelah mereka pulang, itu kan kesurupan Mas. Pas kesurupan masal malam api unggun, besoknya mereka akhirnya tetap mau nggak mau harus pulang. Nah, hari Minggu mereka pulang, hari Senin itu di sekolah mereka kesurupan masal loh Mas. Lagi? Padahal jarak dari bumi perkemahan sampai ke sekolahnya itu sekitar 1 jam perjalanan. Walaupun masih sama-sama di Jogja ya, tapi sangat jauh jaraknya. Nah, dilakukanlah ruqyah masal di sekolah. Nah, ternyata pas waktu mediasi, sosok-sosok ini tuh pertama, intinya dia merasa terusik dengan keberadaan anak-anak kemah ini. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah itu diucapkan secara komunikasi dengan yang nyembuhin dan sebagainya itu. Yang kedua, mereka itu pengen gelang yang sudah diambil dikembalikan. Lupa tapi di mana gelangnya. Nah, waktu itu para peserta kemah kan nggak tahu lah ini gelang apa yang dimaksud. Nah, secara yang tahu kan hanya Miko sama temennya yang nyuruh balikin. Akhirnya si temennya ini ngomong, Mik, gelang kemarin udah mau balikin, beneran apa belum ya? Harus tak kembaliin. Kemana? Atau taruh di pendopo. Kamu ngambilnya di mana? Dekat kamar mandi. Kan aku harus bilang dikembalikan ke tempatnya. Alah kan sama aja ditaruh di tempat kamar mandi lah, di mana lah, kan sama-sama di tempat kemahan. Nah itu Mas, ternyata salah satu yang bikin sosok-sosok atau penghuni di sana marah adalah karena gelang ini tadi. Sosok-sosok atau cuma satu sosok? Karena harusnya gelang itu kan kepunyaan satu sosok harusnya. Nah, jadi yang punya gelang ini adalah kayak yang punya kuasa gitu loh. Ya, dia punya anak buah. Anak-anak buahnya inilah yang istilahnya diutus untuk menyampaikan informasi untuk mengambilkan kembali gelang itu. Bahkan si perempuan yang Rini tadi, dia itu setelah kemah, dia itu di rumah masih kesurupan loh Mas. Dan timing dari kesurupan itu sama. Ketika surup itu kalau di sini apa ya namanya? Surup menjelang maghrib. Ya, matahari terbenam. Matahari terbenam ya. Itu sampai subuh Mas. Dia baru sembuh pas waktu subuh. Dan pesan yang selalu diucapkan itu sama. Dia minta untuk gelang itu dikembalikan. Sedangkan kalau secara dibahasakan dan secara digerakkan, dia itu seperti apa? Soalnya tuh aku tipikal orang yang agak-agak skeptis sebenarnya dengan kesurupan. Nah, si Rini ini Mas. Jadi setelah proses aku nulis dan sebagainya kan aku juga mencari informasi, walaupun Rini ini sebenarnya sulit ditemukan Mas, karena jujur aja ya Mas, pas sebelum cerita ini aku tulis, itu kan aku nyari informasi ini kemana-mana dulu, instrumen-instrumennya. Nah, terus pas waktu si Miko ini ngomong bilang, kamu kalau mau tahu lebih banyak, kamu hubungin temanku. Dia ngasih nomor salah satu temannya, namanya sebutlah Vena. Nah, cuman Vena ini rumahnya itu kan jauh Mas. Jadi jauh dan di pegunungan dia, di kaki Gunung Merapi lah. Nah, kesulitan komunikasi Mas aku di situ. Karena di kaki gunung kan pasti sinyal susah toh Mas. Walah. Sinyal permasalahannya. Ya, kalau pikirku saat itu sinyal, karena memang putus nyambung gitu loh Mas. Maksudnya centang satu, centang dua, tiba-tiba centang satu lagi gitu. Oh, berarti kayak komunikasi sempat terputus karena sinyal. Kalau cuma masalah sinyal, ini kebetulan di sini ada jawaban solusinya sih. Wah, apa Mas? Ya, jawaban solusinya tentulah pakai kartu Bayu. Masalah sinyal apapun pasti teratasi, mau kamu dari kaki bukit ke puncak bukit atau apa ke apa, semua masalah langsung sinyal centang tetek 2. Nanti centang 1 itu apa nggak kenal. Waduh. Kartu Bayu nggak kenal centang 1. Berarti si Vena belum kenal Bayu waktu itu Mas. Harusnya kenal Bayu harusnya lebih cepat dapat informasi ya. Nah, mulai sekarang kalau kesulitan sinyal kamu mau menghubungi tadi itu, dia itu
pakai aja sinyal banyak. Oke, boleh Mas. Ceritamu langsung terselesaikan masalahnya. Nggak sampai 2 tahun aku nulis ya Mas. Ada nggak sih yang waktu ini kan dari tadi kan yang aku temukan adalah kesurupan. Namanya tempat angker, tempat wingit, tempat yang dikeramatkan itu pasti di antara 120 siswa atau lebih ya gitu kan. Pas 3 malam lagi, 3 malam toh. 2 malam 3 hari. Nah, 2 malam 3 hari. Ada selentingan ini enggak sih? Aku waktu itu sempat melihat itu secara jelas dan itu cukup menakutiku dan bahkan mungkin penampakan yang aku lihat ini sebenarnya lebih mengerikan daripada semua kejadian kerasukan bergelimpangan ini. Ada nggak? Kalau itu sebenarnya aku dapat tapi bukan dari Miko Mas. Karena Miko kan ngenalin ke narasumber lain kan, kepada dewan-dewan amalan lain. Nah, si Naila namanya. Nah, si Naila ini kebetulan teman dekatnya si Rini. Nah, karena si Rini nggak bisa tak hubungin, akhirnya si Naila yang tukar informasi sama aku Mas. Nah, si Rini ini si Naila, si Naila itu ngomong, kalau dari yang pernah tak dengar dari Rini Mas, pas waktu di tempat kemah itu Rini itu senengannya menyendiri di kamar mandi. Tuh, jadi kamar mandinya itu, jadi ada teras sharing terus panjang itu kamar mandinya itu di bawah Mas, jadi jauh dari camp. Dan kamar mandi perempuan sama laki-laki kan dipisah. Nah, si Naila ini ngomong, intinya kalau si Rini itu sering menyendiri di kamar mandi. Nah, yang bikin Naila makin kayak, ini bener apa enggak toh? Itu karena si Rini itu ngomong, katanya dia di kamar mandi itu ada temen nih Mas. Ada temen nih. Nah, pas waktu ditanya, katanya perempuan, cuman pakai baju Jawa. Nah, cuman itu tok yang disampaikan Rini. Nah, dari apa yang disampaikan si Naila kepadaku tuh aku mikir, wah ini berarti Rini pasti punya lebih banyak cerita nih, gitu kan. Cuman masalahnya itu Mas, Rini itu sulit untuk ditemui, bukan karena sinyal, tapi karena orangnya memang menutup diri Mas. Oh iya, iya. Kalau dari informasi yang tak dapat, karena memang dia tuh punya, semenjak kejadian kemah, dia tuh jadi orang yang kayak 180 derajat berubah. Bahkan dari Miko itu ngomong, semenjak kejadian kemah, si Rini itu kalau berangkat sekolah tuh dia tuh pasti pakai atribut kayak entah pakai gelang yang ada kayak kain mori yang kotak, entah gelang kayu yang dari kalau di Jawa itu namanya tanaman bengle atau delingo gitu. Nah, itu dia pakai kayak gitu dan dia jadi pendiam Mas. Dan yang itu yang melihat cuma si Rini tok berarti sosok itu. Dari omongannya Naila, si Rini punya teman di kamar mandi. Nah, pas ditanya perempuan katanya. Nah, ini Mas. Jadi waktu itu pas waktu tweet ini tak tulis, itu kan ada salah satu cuitan dari para pembaca kan ngomong, Mas Wahid, mbok ke tempatnya langsung, coba. Nah, akhirnya malam itu kita berempat Mas. Aku, temanku bertiga sama satu Miko. Aku datang ke lokasi. Nah, kita udah janjian, kita ketemuan di salah satu angkringan dekat kampus ISI. Kita untuk berangkat ke tempat mereka kemah. Nah, aku sampai sana itu sekitar jam 10 Mas. Sampai sana jam 10, semua peralatan sudah disiapkan, senter dan sebagainya sudah disiapkan, alat rekam sudah disiapkan. Tiba-tiba sampai sana itu senter nggak nyala Mas. Sama sekali nggak nyala. Padahal waktu itu temanku udah mastiin, ini senter ini udah habis dicas. Habis dicas, sampai sini nggak nyala. Akhirnya kita turun nyari angkringan, nunut ngecas. Karena cuma ada dua kemungkinan. Pertama, antara baterai bocor ataupun konslet. Atau yang kedua, dayanya nggak ada. Tapi dari omongannya temanku, harusnya poin kedua ini udah kejawab dong. Karena habis dicas katanya. Nah, kita nunggu cas sambil ngobrol di angkringan, tanya-tanya warga soal tempat itu. Singkatnya, kita naik lagi Mas, sekitar jam 12 kita naik. Nah, pas sampai sana, kita jalan lah. Karena si lampu itu udah nyala. Kita jalan, set. Pas gitu kita masuk pendopo, masuk gerbang itu, bunyi suara tokek Mas. Tokek. Tokek gitu, cuman sekali tok. Kan harusnya biasanya bunyinya tuh kalau enggak 3, 5, 7 gitu kan. Itu cuma sekali.
Masuk, menelusuri, temanku sambil dokumentasi, aku tetap jalan sama Miko. Nah, tiba-tiba si Miko itu ngomong, "Mas, kok aku pengen ke sana yo." Ke arah sebuah pohon gede dekat kamar mandi. Nah, terus sama temanku ini ngomong, "Wes, jangan, kita balik. Ini kita balik, Mas." Nah, kita kumpul lagi di Warmindo dekat Isi. Apa? Lihat apa di sana? Saat itu temanku nggak ngomong, Mas. Temanku nggak ngomong. Dia cuman waktu itu ngasih file buat diupload di Twitter untuk istilahnya memuaskan para pembacaku di Twitter. Pas saat itu ternyata secara nggak sengaja mereka yang baca itu ngeliat kalau ada penampakan, Mas. Oh, ya? Jujur aku mah nggak notice. Bahkan temanku yang dokumentasi itu nggak notice kalau ada penampakan. Dari kita berempat nggak ada yang notice kalau ada penampakan. Itu penampakannya apa? Penampakannya gini, Mas. Jadi ini kan kamar mandi itu ada kayak sekat beteng gitu kan. Terus ini sebelahnya gini. Penampakan itu perempuan dan jelas, Mas. Itu di Twitterku masih ada dokumentasinya. Karena itu video. Dia itu cuman gini. Sorry ini tak batasin ini pagar gini ya. Dia itu cuma melihat ini. Langsung gini lagi. Itu cuman sepersekian detik, tapi itu jelas banget. Perempuan sosoknya. Tapi kalau berbicara tentang penampakan ini sebenarnya aku ada sebuah cerita ya nih. Tentang penampakan juga. Apa tuh, Mas? Cukup solid dan ya nggak cuma beberapa detik, tapi ini terserah lah maksudnya akan dipercayai atau tidak karena sebuah cerita ini kan memang sulit untuk dipercayai gitu kan. Benar. Jadi aku pernah nih ada sebuah cerita waktu itu aku sedang ada di sebuah pulau di luar Jawa. Aku tidak mau sebut pulaunya mana kayak gitu. Pada saat itu memang kebetulan ini kita nggak nyari-nyari hari, tapi memang kebetulan pada waktu itu masuk bulan purnama. Oke. Dan secara hitungan hari itu masuk Jumat Kliwon. Kebetulan dan kita nggak ngeh waktu datang ke sana, kita nggak ngeh, dan memang waktu itu kan niat kita tuh mau ngecamp di sana. Ya kemah juga, tapi kemah kecil-kecilan karena kita cuma ada beberapa orang itu karena itu merupakan sebuah situs yang terbengkalai, situs tua terbengkalai, dan memang kita cuma ingin merasakan gimana sih rasanya kita tinggal semalam di sebuah situs yang terbengkalai. Kita nggak nyari-nyari, kita nggak menantang, memang kita ingin datang ke sana. Pada saat itu memang adalah sebuah prosesi tersendiri yang memang sengaja kita lakukan. Bukan sebuah prosesi menantang, enggak, tapi memang ini adalah sebuah prosesi yang harus dilakukan ibaratnya kayak kita permisi ke tempat tersebut gitu kan, dan akhirnya kita kayak semacam mandi itu waktu menunjukkan yaitu mau setelah maghribnya dari gelap ke petang aku mandi gitu kan. Aku mandi gitu dan beberapa dari kita mandi, tapi kita mandinya jauh-jauhan. Oh, jadi nggak berdekatan? Nggak, ya kita mandi bareng karena tempatnya itu kan ada beberapa pancuran gitu. Oh, oke. Nah, beberapa pancuran, aku mandi di tengah, temanku satu di sana, dan ada satu temanku bilang gini, Mas Genta gitu. Nanti kalau semisal lihat apa-apa jangan kaget ya. Pokoknya jangan kaget. Nah, itu ngeliat apa, Mas? Tapi itu nanti sepertinya sih suka sama kamu gitu. Aku nggak mau kepedean. Aku tahu itu cuma candaan dia. Sebenarnya itu adalah salah satu yang dari situ. Aku yakin gitu kan. Tapi kan aku nggak mau mikir itu kan kayak gitu. Nggak mau mikir itu, dan memang saat seketika kita mandi itu kayak apa ya namanya? Ada semacam nyala putung rokok menyala seperti mata merah kecil, dan itu banyak, nggak cuma satu. Putung rokok, Mas. Jadi ya, kayak bintik-bintik itu bintik merah, kayak obor gini. Ya, kira kan itu kayak kunang nggak mungkin merah. Kunang itu kan kuning atau biru. Ya, benar. Nah, akhirnya udahlah. Aku coba hapus semua ketakutanku, aku lupain kata-kata temanku yang tadi itu. Terus sudah selesai mandi, aku nyamperin gerombolan yang lainnya yang nggak ikut mandi karena takut gitu kan. Oh, berarti ada banyak orang, Mas? Ya sekitar 6-7 lah. Oke, yang mandi orang. cuma 3 ya? Yang mandi cuma 3. Nah gitu kan, terus aku samperin salah satu dari itu. Ada satu temanku tuh memang, 2 temanku tuh bisa dan dia tuh kayak bergelagat aneh bukan karena dia kemasukan atau apa, tapi dia selalu melihat ke satu titik. Aku kan bawaannya penasaran, aku tuh orangnya bawaannya penasaran, dan aku lihat sebenarnya apa yang sedang dilihat dia gitu kan. Dan ketika aku melihat satu titik yang dilihat dia gitu kan, aku langsung panggil temanku. Aku kan tipikal orang kalau takut tahu nggak mau takut sendiri, aku bagiin ke temanku kayak, ayo lihat, kita lihat apa yang sedang Mas ini lihat gitu kan. Dan ketika dilihat itu memang di
tengah situs itu memang ada batu menjulang gini. Oh, di tengah yang tempat di tengah buat Mas ada mandi. batu ya pos ronda ini. Dan di atas batu itu ada semacam wanita duduk. Jelas Mas itu. Awalnya aku melihat karena cuma disenterin sama temanku, karena aku ngira apakah ini hanyalah sebuah siluet. Bener, apalagi waktu itu pas bulan purnama kan. Pas bulan purnama, terang dari atas, aku mikir, aku lihat dari segala sisi, apakah ini hanyalah sebuah siluet batu. Tapi ternyata setelah diperlihat lagi, diperjelas lagi, mata kita cuma terfokus ke satu titik itu, kemudian suara nyanyian sinden terdengar. Suara sinden Mas? Sinden, dan kita sedang berada di pulau yang berbeda. Harusnya suara sinden tidak terdengar di situ. Iya. Karena kita sedang berada di pulau yang berbeda. Karena kebanyakan sinden di Pulau Jawa. Ya, kayak gitu. Entah ya, mungkin ada di pulau lain, Ya, tapi harusnya enggak, di situ harusnya enggak, kayak gitu kan. Dan itu terdengar cukup jelas. Semakin lama kita melihat, sosok itu semakin solid malahan justru. Malah bukan semakin kabur. Semakin solid. Dan itu yang lihat nggak cuma Mas Genta? Semuanya lihat. Semua 6 orang? Semuanya lihat. Dan itu cukup lama. Cukup lama. 30 detikan ada? Wah, lebih. Sampai kita pulang pun masih ada di situ. Jadi ada seorang wanita duduk dengan rambutnya itu ke sini. Rambutnya ke sini. Oh, nggak dikondek gitu Mas? Enggak, rambutnya malah justru nyambang ke samping gini nih, dan dia duduk di tengah batu sambil bersimpuh dan bernyanyi. Ini bukan sinden gaib, bukan sinden gaib, bukan. Intinya di situ tuh sebenarnya kemunculan sosok ini tuh bukan tanpa sebab sebenarnya. Ada salah satu temanku yang dia datang ke situ dan dia membawa sesuatu yang baik. Oke. Membawa sesuatu yang baik yang harusnya dia lafalkan di tempat itu. Karena sebenarnya yang sosok itu inginkan, dia hanya ingin temanku itu membacakan apa yang dia tahu. Karena itu baginya itu adalah sebuah doa yang akan melepaskan dia dari tempat itu. Tapi karena kita ketakutan dan nggak dibacakan. Kita nggak dibacakan pada akhirnya, dan pada akhirnya kita mau niatnya ngecamp di sana, kita semuanya sepakat buat pulang. Kita nggak sekeras kepala Miko gitu, nggak. Tapi awalnya pengen ngecamp atau kemah di situ? Awalnya pengen kemah juga, tapi kita semua tidak senekat Miko lah. Maksudnya kita lihat itu, dan bahkan kita pulang pun kita melintasi batu itu, wanita ini masih ada di samping kita. Masih ada. Dan setelah kita melewati batu itu kan berupa tebing yang terpisah ya. Iya. Satu tebing sini, kita ada di sini, dan ada satu tebing lagi yang ada di sini. Itu di bawah tebing itu apalah kamu mau menyebutkan bentuk-bentuk seperti apa, ada semua. Di bawah tebing. Di bawah tebing. Walaupun bentuknya cuma hitam ya, bukan visual. Bayangan, kayak gitu. Seperti bayangan, tapi hitam menggumpal gitu loh, kayak gitu. Dan itu semuanya lihat. Semuanya ngeliat, dan pada akhirnya kita cuma memutuskan, kita lihat bawah, kita lihat tapakan batu yang ada di bawah kita senterin, ya udah, kita cuma melihat tapakan batu sampai kita ke atas. Dan memang tempat itu emang terkenal angker lah, kayak gitu. Kalau mau dibilang halusinasi kok semuanya ngeliat. Lah iya, kalau mau dibilang cuman halusinasi lagi kok sesolid itu dan selama itu. Iya, mau dibilang kita kecapean, sebenarnya kita juga lagi liburan. Nah, gitu kan. Nah, itu juga itu sih yang bikin aku percaya, karena memang temanku itu mendapatkan sebuah lafalan yang emang itu harus dibacakan. Dan setelah kejadian itu, selang beberapa bulan, beberapa tahun, sosok ini muncul lagi. Masih meminta kata-kata itu untuk dibacakan. Ngomongin soal yang memorable ya Mas ya. Ini masih ada kaitannya sama kemah Mas. Oh ya, apa lagi kemah ini? Kebanyakan kan orang taunya kejadian kemahnya. Orang-orang itu kadang nggak mau tahu apa yang terjadi padaku pas waktu nulisnya. Wah, apa? Apakah dirimu juga ditemani, ditakut-takuti gitu? Iya, aku hampir mirip kayak sampean Mas. Cuman aku tidak selogika sampean. Sampean kan benar-benar dicari logikanya. Cuman kalau aku masih 50-50 antara percaya dan nggak percaya gitu. Kejadian itu sebenarnya tahun 2021 Mas, kalau nggak salah 2021 atau 2020 gitu, lupa. Intinya pas waktu nulis ini awal-awal itu aku diperingatkan Mas sama salah satu orang yang Mas Genta pasti tahu orangnya. Pasti tahu. Nah, dia tuh ngomong gini, Mas Wahid, ini cerita yang kamu mau tulis ini ceritanya bagus. Cuman entitas yang sampean singgung atau yang sampean tulis ini sebuah entitas yang sangat kuat. Dia ngomong kayak gitu. Kalau nggak salah waktu itu dia ngomong di salah satu, kebetulan aku ada event sama beliau di Jakarta lah. Nah, dia ngomong pas waktu di hotel, pas waktu kita sarapan, dia ngomong kayak gitu. Aku dengan PD-nya ngomong,
loh mas aku niatku baik aku bilang gitu. Aku intinya cuma pengen mengabadikan cerita dari temanku supaya dari cerita mereka ini semakin banyak orang yang bisa belajar dari kegiatan itu, bisa belajar dari tragedi itu, aku bilang gitu. Oh ya sudah. Intinya kalau berani ya silahkan, kalau nggak berani ya jangan setengah-setengah. Gitu, kurang lebih kayak gitu. Beberapa waktu setelah itu, sekitar 4 atau 5 bulan bahkan setengah tahun, lupa aku. Jadi kejadiannya itu di rumahku mas. Waktu itu aku lagi nulis, memang lagi melanjutkan nulis cerita ini. Karena aku nulisnya itu nggak langsung brek semua mas, karena informasi dari narasumber kan istilahnya putus nyambung gitu kan. Nah, waktu itu aku inget banget mas, aku nulis ini tuh dari sore, kalau nggak salah, intinya aku udah sholat maghrib, namanya nulis kan kadang mata lelah tuh mas, aku rebahan, ketiduran mas aku di kasur. Nah, tiba-tiba aku bangun mas, tapi aku bangunnya itu bukan karena aku bangun sendiri kayak tiba-tiba dengan fresh bangun itu enggak, karena aku ketindihan mas. Nah waktu itu padahal masih sore, sekitar habis maghrib, sekitar mungkin jam 7, jam setengah 8. Nah kok tiba-tiba kak ini ketindihan, aku bangun, badanku tuh setengah badan tuh kesemutan, kebas, tes. Nah aku ingat aku belum sholat isya, aku jalan set ke intinya ke kamar mandi buat ambil wudhu. Pas aku jalan mas, aku ngeliat sosok, bener-bener lihat sosok gede tinggi, satu perempuan mas, perempuan. Aku jalan, cuman ngelihatnya itu kayak di sini loh. Nah kayak aku ngeliat ke sana, ngelihatnya itu mas gentar di sini kayak di ujung ekor mata. Nah aku tetap jalan. Nah pas aku jalan belum sampai ke kamar mandi, aku bangun loh mas. Aku mikir, loh bangun lagi. Nah pas aku bangun badanku normal, nggak kebas. Tiba-tiba teleponku yang di meja yang buat aku kerja bunyi mas. Tiba-tiba si mas yang beberapa bulan lalu ngomongin aku tiba-tiba nelpon. Mas Wahid, wes saiki nanti lagi ngopo? Kamu lagi apa? Kamu lagi ngapain? Kamu di mana dan lagi ngapain lah, katakanlah seperti itu. Aku lagi di rumah nih mas. Rumah yang mana? Rumah isi, maksudnya rumah di daerah isi, kampus isi, atau di rumah yang dekat bandara, aku bilang. Dia tanya gitu. Oh aku lagi di rumah orang tua yang di dekat bandara. Nah terus si masnya ini ngomong, kamu pasti sekarang lagi nulis. Aku kaget tuh, loh kok tahu? Terus si masnya ini intinya cerita kalau si sosok yang tadi aku lihat itu dia datang ke sana, nemuin dia, dan ciri-cirinya sama mas. Padahal aku waktu itu belum cerita. Intinya kayak ngasih warning buat aku. Nah buat nulis ini, makanya proses penulisan Kemah Terlarang ini lama mas, karena itu tadi gangguan-gangguan yang tak alami itu kayak ya sebenarnya aku sedikit percaya nggak percaya, tapi dengan apa yang tak alami kayak oh ternyata proses menulis cerita horor itu ya juga ada horornya gitu. Itu sih mas, tadi takut aku mas. Tapi udah plong sekarang ketika semua ini udah ditulis. Alhamdulillahnya sudah plong. Dan aku harap sih semoga dari apa yang tak tulis ini bisa menjadi pembelajaran orang banyak ya mas. Ya harusnya. Karena karakter si Miko ini yang sok-sokan, celutak dan sebagainya itu kayak banyak dialami atau banyak terjadi di era sekarang mas. Ya. Itu sih. Wah, tapi ini udah malam ya mas. Oh ya. Ini nek aku balik dulu. Namanya pas Sunda ya pasti malam toh. Tapi kemalaman mas ini mas. Yakin mas. Yakin mau balik. Gak hujan kok mas. Ya, terima kasih Mas Wahid sudah membagikan ceritanya di malam ini di Pos Ronda ini. Semoga cerita Kemah Terlarang ini bisa menjadi pembelajaran juga. Amin. Untuk banyak orang dan bisa menghibur banyak orang juga. Dan untuk teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan episode ini dari awal hingga akhir. Semoga menghibur dan jangan lupa masih ada episode-episode selanjutnya yang pastinya akan menghadirkan bintang tamu atau gestar yang punya cerita menarik, unik, dan akan membawa imajinasi kalian lebih jauh lagi. Dan semua tayangan ini bisa kalian saksikan di aplikasi dan semua sosial media Bayu. Jadi jangan kemana-mana teman-teman, karena pasti masih akan ada episode berikutnya. Terima kasih sudah menyaksikan dan sampai bertemu di malam-malam penjagaan berikutnya.